Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok pertama akan menjelaskan mengenai materi sejarah konstitusi Indonesia dari pasca kemerdekaan hingga masa reformasi. Sebelum masuk ke sesi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok pertama. Kelompok pertama diketuai oleh Maulana Rizky Lazuardi, beranggotakan M. Sidik Mukmin, yang kedua Wahyu Setia Prabowo, yang ketiga Brian Yopi Triatama, yang keempat Ahmad Mahfud Syafi'i, yang kelima Rizky Handika Ardana, yang terakhir saya sendiri Cahayaning Utami. Baiklah, langsung saja masuk ke sesi pembahasan mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi terkait sejarah konstitusi Indonesia dari pasca kemerdekaan hingga masa reformasi. Hampir semua negara yang mengalami transisi ke demokrasi menjadikan reformasi konstitusi sebagai bagian tak terpisahkan dari pembaharuan politik mereka. Demikian pentingnya reformasi konstitusi itu sehingga kehadirannya dipandang sebagai suatu keharusan. Idealnya suatu konstitusi dibuat untuk memenuhi kebutuhan, yaitu terciptanya hubungan kekuasaan yang seimbang antara cabang-cabang kekuasaan ada, akan tetapi karena suatu konstitusi itu merupakan produk zamannya, tidak jarang ia tulis untuk mengakomodasi kepentingan waktu itu. Karenanya sebenarnya tanpa adanya perubahan besar, reformasi konstitusi masih dapat dilakukan, baik melalui cara amandemen, perubahan, dan penggantian konstitusi. Tulisan ini akan mengupas perkembangan konstitusi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai terjadinya reformasi konstitusi pasca kemerdekaan Orde Baru, serta kajian tentang hasil amandemen 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah awalnya terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 terjadi saat dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. BPUPKI memiliki tugas yaitu merancang Undang-Undang Dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI telah melaksanakan tugasnya dan dibentuklah BPKI atau Panitia Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, BPKI berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Bangsa Indonesia. Masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kondisi yang dialami negara baru Indonesia ini ternyata akibat dari politik pemerintahan Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia setelah bala tentara Jepang menyerah kepada sekutu. Belanda ingin mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan negara Jawa Timur. Konstitusi demikian mengundang keprihatinan dunia. Akibatnya PBB mendesak kepada pemerintahan Belanda dan pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan yang kemudian dikenal dengan istilah Konferensi Meja Bundar, yang dimana menghasilkan 3 persetujuan pokok. Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949 dengan konstitusi RI sebagai undang-undang dasarnya, maka UUD 1945 hanya berlaku untuk salah satu negara bagian, yakni negara Indonesia di Yogyakarta, sesuai persetujuan Renville. Sementara bentuk negara dari kesatuan menjadi federal dan sistem pemerintahan dari presidensil versi UUD 1945 menjadi parlementer. Selanjutnya, saya Rizky Handika Ardana akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang Dasar 1950. Undang-Undang Dasar sementara merupakan bentuk perubahan konstitusi dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Undang-Undang Dasar sementara bertujuan untuk merubah bentuk negara pada masa saat itu, yang sebelumnya negara federal menjadi negara kesatuan. Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini menganut sistem kabinet parlementer, yaitu presiden sebagai kepala negara dan bukan menjadi kepala pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan ada di tangan Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Dalam menjalankan roda pemerintahannya dibuatlah alat-alat perlengkapan negara dan badan pembuat undang-undang atau disebut juga badan konstituante. Namun dalam prakteknya, badan konstituante ini dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya.
maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isi pokoknya adalah menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, membubarkan Badan Konstituante, dan yang ketiga adalah membentuk MPRS. Baik, saya di sini ingin melanjutkan pemaparan materi dari rekan kelompok saya. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai tentang Orde Lama. Orde Lama. Pada masa ini, UUD 1945 diberlakukan kembali atas dasar dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Berlakunya kembali UUD 1945, maka merubah lagi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara, pada masa ini juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu oleh menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sistem pemerintahan sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem pemerintahan presidensial. Dalam prakteknya, ternyata UUD 1945 tidak diberlakukan secara sepenuhnya hingga pada tahun 1966. Saya MC Mukmin, NIM 209, Orde Baru. Lengsernya Presiden Soekarno melalui surat perintah 11 Maret menjadi tanda bahwa babak baru masa pemerintahan Orde Baru telah dimulai, dengan Jenderal Soeharto sebagai pemegang kendali pemerintahan pada masa ini. Ada beberapa sistem ketatanegaraan dan format politik pada masa ini, yakni sebagai berikut. 1. Adanya konsep dwi fungsi ABRI. 2. Pengutamaan golongan karya. 3. Magnifikasi kekuasaan di tangan eksekutif. 4. Diteruskan sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat. 5. Kebijaksanaan depolitisasi khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep masa mengambang atau floating mass. 6. Kontrol arbiter kehidupan pers. Memasuki masa reformasi, dimulai sejak berakhirnya demonstrasi besar-besaran yang menuntut adanya reformasi. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto kehilangan tahta kekuasaannya sebagai presiden dan digantikan oleh Pak B.J. Habibie. Pada saat reformasi, agenda yang paling utama dalam melaksanakan perubahan UUD 1945, yang mana pada saat itu telah terlaksana pada sidang umum MPR tahun 1999 dan telah berhasil menetapkan perubahan UUD 1945 yang pertama, kemudian disusul dengan perubahan yang kedua hingga perubahan yang keempat. Nuansa demokrasi lebih terjamin pada masa UUD 1945 setelah amandemen. Keberadaan lembaga negara mulai sejajar, dan kedudukan lembaga negara tersebut mempunyai peranan yang lebih jelas jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia pun lebih terjamin dan diurai lebih rinci lagi dalam UUD 1945. Keberadaan partai politik tidak lagi dibelenggu seperti masa sebelumnya. Ada kebebasan untuk mendirikan partai politik asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta dilaksanakannya pemilihan umum yang jujur dan adil. Dari gambaran sejarah ketatanegaraan Indonesia di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejarah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sejarah konstitusi di Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan, yang mana tahap dan demi tahap itu juga dapat menghasilkan model-model ketatanegaraan yang khas pada tiap-tiap masa. Mengamandemen konstitusi jelas bukan urusan sederhana. Sebuah undang-undang dasar merupakan desain utama negara untuk mengatur berbagai hal fundamental dan strategis, dari soal struktur kekuasaan dan hubungan antar kekuasaan, organ negara sampai hak asasi manusia. Konsolidasi sistem demokrasi terus dilakukan dengan berbagai pasang surut yang terkandung di dalamnya. Hal ini membuktikan bahwa konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia masih akan terus mencari bentuk yang paling ideal dan juga sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Ini menjadi hal yang wajar karena dalam membangun sebuah sistem demokrasi tidak akan pernah selesai. Mengingat demokrasi itu sendiri bukanlah sebuah suatu negara utama, melainkan hanya sebuah sarana untuk mencapai tujuan utama seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok pertama. Bila ada salah kata atau perkataan yang kurang baik dari kami, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.